Halo Lur, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Video kemarin Pak Lek ajak jalan-jalan teman-teman untuk ngeliatin keindahan kota Semarang di malam hari. Kali ini Pak Lek diundang oleh salah satu klien di sebuah hotel, tepatnya itu di perbatasan Ungaran dan Salatiga. Namanya Mas Reza. Dia seorang mahasiswa, ingin sharing lah sama teman-teman tentang keresahan seorang mahasiswa itu seperti apa sih. Ya, kalau kita sebut mahasiswa pasti banyaklah keresahan-keresahannya. Apalagi kan kayak kita tahu ya, ini mental health isu tuh ini yang lagi hangat-hangatnya di generasi Z sekarang. Nah, itu udah jadi kayak satu keresahan bersama kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang-orang muda. Nah, yang di sini nggak mau aku tanyain ke Pak Le ya, kira-kira gimana sih caranya agar kita punya apa ya istilahnya kayak hidup yang kualitas. Karena apa? Karena hidup yang berkualitas ini itu nanti mungkin ya menurut aku akan menjauhkan kita dari yang namanya mental illness ini gitu. Kira-kira apa sih paling itu solusinya? Yang jelas itu balik lagi ke kepribadian seseorang. Pertama, dia harus memperbanyak referensi pengetahuan. Jadi gini singkatnya, kalau Pak Lek bisa rumuskan gitu ya, bahwa seseorang dalam menjalani kehidupannya itu landasannya itu ada 3. Yang pertama religi, landasan untuk pedoman hidupnya. Ada juga yang berlandaskan spiritual. Kemudian ada juga yang sains. Sains di sini dia lebih mengedepankan logik ilmiah, pikiran modern. Iya, gitu. Nah, yang jadi masalahnya ketika seseorang berpedoman landasan hidupnya cuma satu referensi pengetahuan saja, misalkan agama gitu loh. Nah, sebagai pedomannya pastinya kalau pedomannya agama, tolak ukurnya adalah kitab suci yang sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Nah, ketika dia dihadapkan dengan dogma dan doktrin yang salah misalkan gitu ya, bahwa menyimpang dari kitab sucinya itu udah nggak sesuai dengan pedomannya. Nah, ini yang jadi mental block. Begitu pula dengan yang lain gitu. Berarti sebenarnya permasalahan utamanya adalah mental block itu ya? Iya. Nah, tadi menurutku ada yang menarik sih Pak Le. Tadi Pak Le nyebutin ada 3. Iya. Yang 2 itu adalah religi dan spiritual. Iya. Nah, kira-kira emang itu dua hal yang berbeda? Bukannya setahu aku religi dan spiritual itu satu hal yang sama ya? Nah, untuk spiritual itu kan sebenarnya kan universal. Cuma dari pelakunya ini kan dia mengkotak-kotakan, jadi kurang fleksibel. Misalkan gitu ya, untuk pelaku spiritual yang sifatnya itu tradisional, dia pastinya akan mengacu pada pedoman budaya-budaya leluhurnya. Nah, itu spiritual ya? Nah, spiritual itu walaupun dalam agama sendiri, religi sendiri, itu juga ada value untuk spiritualnya sendiri. Cuma kan landasannya berbeda. Ini yang timbulnya jadi ambigu gitu loh. Oh. Itu makanya kan kayak pelaku-pelaku spiritual, misalkan kayak Kejawen atau Balian atau mungkin Sunda, pasti kan tiap daerah itu kan punya ininya sendiri-sendiri. Ini yang kadang suka bertabrakan dengan agama. Oke. Ya, itu udah sering banget. Jadi kalau yang aku tangkap ya, nah bahkan ada permasalahan yang lebih berat lagi Pak Le. Apa itu?
Nah jadi ini mental health itu kalau misalkan eh, terjadi dia ke pemuda-pemuda, ke mahasiswa-mahasiswa, itu ada yang sampai mereka bahkan ya melakukan percobaan bunuh diri atau bahkan real beneran akhirnya bunuh diri. Nah kira-kira nih apa sih, gimana sih caranya untuk kita bisa terhindar dari itu tadi sampai ke fatalnya adalah sampai kita ke melakukan percobaan bunuh diri. Sebenarnya di postingan Pak Le di Facebook itu Pak Le sudah pernah mengangkat untuk isu ini ya. Jadi banyakkan para remaja yang secara emosionalnya ini kan masih Belum stabil ya. nah itu kan. Oke. Masih Kembali- banyak lonjakan-lonjakan. Nah betul. Sebenarnya ini masalahnya malah justru ada di keluarga. Di sini nggak lepas dari Tekanan. pengetahuan parenting gitu ya. Jadi orang tua itu punya peranan yang sangat krusial bagi perkembangan tumbuh berkembangnya otak anak, misalkan gitu ya. Ketika kita masih kecil, pastinya kita diajarkan atau mengetahui bagaimana cara mengobati luka fisik, entah itu terjatuh, keluar darah gitu. Ya walaupun anak itu tidak mengerti tentang dunia medis, minimal ada dasar-dasar untuk pemahamannya dia bagaimana cara pengobatan pertolongan pertama. Tidak demikian dengan misalkan anak ketika dia ada luka batin, mereka tidak pernah ada pemahaman bagaimana dia cara menyembuhkan diri sendiri, batinnya. Sebenarnya sama aja karena tidak adanya edukasi dari orang tua ketika anak sedih itu harusnya seperti apa. Nah ini yang jadi masalah ketika dia bertumbuh berkembang, ketika dia banyak gejolak dalam dirinya, dia nggak tahu harus seperti apa. Nah akibatnya yang paling fatal ya bunuh diri itu tadi, bundir. Nah sekarang gini Pak Le, kalau misalkan ya kita ya sebagai anak, mungkin ini udah kayak kata-kata ini udah sering kita dengar ya, beberapa kali kita dengar. Kita sebagai anak itu nggak bisa, kita mau dilahirin di orang tua yang mana, dengan background seperti apa. Nah kira-kira tuh gimana sih ya Pak Le masalah itu? Jadi kalau itu ya kalau Pak Le lihat dari fakta yang ada, ketika keluarganya bermasalah, otomatis ini akan berdampak ke anak, Psikis anak ya, psikis anak. Satu, ditambah lagi mungkin dengan pergaulannya yang lingkungan itu juga memberikan kontribusi untuk memperparah mental block si anak, gitu loh. Nah di sini kembali lagi ke kepribadian si anak ini ketika bertumbuh berkembang akal pikirannya ini sejauh mana dia sadar untuk bagaimana cara memberdayakan dirinya, terus melakukan hal-hal yang positif. Ini nanti akan membentuk lingkungannya sendiri, apa yang jadi atensinya dia. Itu sih kalau Pak Le gitu ya. Jadi kembali lagi ke anak ini tadi, memang semua itu tergantung di mana si anak ini bertumbuh berkembang, itu sangat memberikan pengaruh yang besar bagi kesehatan mental si anak. Berarti lingkungan dan orang tua itu benar-benar hal yang fundamental ya buat tumbuh kembang si anak ini. Iya pasti. Terus apa lagi, Mas Reza? Apa lagi ya? Sebenarnya ini banyak sih masalah-masalahnya. Mungkin saking banyaknya aku jadi bingung tuh Pak Le. Kan kayak tahu sendiri ya Pak Le. Sekarang lagi banyak-banyak anak-anak muda tuh kayak, aduh aku stres kayak gini, apa gini.
Nah, sekarang gini Pak Ale, mungkin ada beberapa anak yang di sana, anak-anak muda di sana yang kurang beruntung nih Pak Ale. Mhm. Mereka enggak punya lingkungan yang mendukung, atau at least lah ada satu orang support system untuk dipegang si anak ini agar dia masih bisa, apa ya istilahnya, masih bisa sehat mentalnya gitu. Nah, pesan-pesan pesan-pesan Pak Ali untuk anak-anak itu apa kira Pak Ali? Apakah ada pesan-pesan enggak? Kalau pesan lebih di sini saya fokusnya ke orang tua ya, karena orang tua itu kan Oke. pendidikan pertama kali yang dikenal oleh si anak. Hmm, Jadi apapun bentuk wujud edukasinya itu yang menjadi program pikirannya si anak itu tersebut kan gitu oke. loh. Ini yang disebut eh, apa namanya? Kalau bahasa dalam dunia pemberdayaan diri itu hipnotis yang paling terkuat itu ya orang tua kepada anaknya gitu. Oke, Ada oke. lagi? Nah, kalau untuk anaknya itu sendiri apa? Kalau misalkan mereka emang benar-benar gak beruntung, mungkin ada kata-kata motivasi untuk mereka agar mereka punya semangat hidup lagi lah kira-kira. Ya kalau untuk anak-anak ini kan kembali ke apa ya, kualitas dari cara berpikir anak sendiri ya. Ya, ya. Karena kan ini kaitannya ini lebih ke pola pikir, apa yang dia pahami, Hmm. apa yang dia ketahui itu kan dasarnya ya dari lingkungan sekitar. Lain halnya kalau dari si anak itu memang punya kesadaran untuk bertumbuh berkembang, dia coba belajar atau mungkin mencari tahu pengetahuan-pengetahuan baru yang sekiranya bisa berguna untuk dirinya, untuk kesuksesannya. Nah itu lain cerita, itu nanti akan terbangun dengan sendirinya. Oke, gitu. Ada lagi Mas Reza? Udah sih, mungkin itu dulu sih yang aku tanya-tanya ya, karena ini kan yang benar-benar udah jadi satu permasalahan kita bersama ya sebagai mahasiswa. Mhm. Ya, makasih banget nih Pak Ale udah ngasih insight baru buat aku ya, buat mungkin teman-teman mahasiswa nanti yang nonton video ini. Bukan mahasiswa aja, pemuda-pemuda yang mungkin lagi ngerasain quarter life crisis. Gitu Pak Ale. Oke, terima kasih Mas Reza telah berkenan menyampaikan keresahannya yang mewakili mungkin pemuda-pemuda di luaran sana. Ini bisa terwakilkan. Oke Lor, untuk kali ini itu aja dulu yang bisa Pak Lek sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih.